Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Sepanajara dan teman-teman saya yaitu Aina, Dimas, Tita, Marhot. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berbentuk makalah mengenai efek rumah kaca dan gas rumah kaca. Oke, langsung saja. Yang pertama yaitu pendahuluan. Pendahuluan terdapat 3 bagian dan akan saya bahas satu persatu sesuai dengan materi kami. Yang pertama adalah latar belakang masalah. Secara alamiah, cahaya matahari atau radiasi gelombang pendek yang menyentuh permukaan bumi akan berubah menjadi panas dan menghangatkan bumi. Sebagian dari panas ini akan dipantulkan kembali oleh permukaan bumi ke angkasa luar sebagai radiasi inframerah gelombang panjang. Sebagian panas sinar matahari yang dipantulkan itu akan diserap oleh gas-gas di atmosfer yang menyelimuti bumi atau disebut dengan gas rumah kaca. Peristiwa ini dikenal dengan efek rumah kaca karena peristiwanya sama dengan rumah kaca, di mana panas yang masuk akan terperangkap di dalamnya, tidak dapat menembus keluar, namun dapat menghangatkan sisi rumah kaca tersebut. Peristiwa alam ini menyebabkan bumi menjadi hangat dan layak ditempati manusia, karena jika tidak ada efek rumah kaca, maka suhu permukaan bumi akan 33 derajat Celcius lebih dingin. Akan tetapi, bila gas-gas ini semakin berlebih di atmosfer dan berlanjut, akibatnya pemanasan bumi akan berlebihan dan akan semakin berlanjut. Efek rumah kaca yang pertama kali diusulkan oleh Joseph Volter pada tahun 1824 merupakan proses pemanasan permukaan suatu benda langit, terutama yang disebabkan oleh komposisi dan keadaan atmosfernya. Efek rumah kaca hanya terjadi pada planet-planet yang mempunyai lapisan atmosfer. Yang kedua, ada rumusan masalah. Isinya yaitu apa pengertian efek rumah kaca, apa manfaat efek rumah kaca untuk kehidupan di bumi, apa hubungan pemanasan global dengan efek rumah kaca, apa pengertian gas rumah kaca, bagaimana kondisi bumi tanpa efek rumah kaca, dan bagaimana cara menanggulangi efek rumah kaca. Yang ketiga ada tujuan masalah. Isinya kita dapat mengetahui pengertian efek rumah kaca, dapat mengetahui manfaat efek rumah kaca untuk kehidupan di bumi, dapat mengetahui hubungan pemanasan global dengan efek rumah kaca, dapat mengetahui pengertian gas rumah kaca, dapat mengetahui kondisi bumi tanpa efek rumah kaca, dan dapat mengetahui cara menanggulangi efek rumah kaca. Oke, selanjutnya kami akan membahas poin-poin masalah yang terdapat pada materi kami. Dimulai dari Dimas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Dimas Gun Farezi dan saya akan menjelaskan tentang efek rumah kaca. Efek rumah kaca, greenhouse effect, dapat diartikan sebagai naiknya suhu bumi. Naiknya suhu bumi disebabkan oleh terperangkapnya gelombang sinar matahari panjang atau inframerah yang disebabkan oleh gas-gas rumah kaca. GRK yang berada di lapisan troposfer yang merupakan lapisan atmosfer yang berada di permukaan bumi sampai radius 10 km di angkasa. Seberapa besar kontribusi dan masing-masing GRK tergantung pada berapa lama waktu tinggal GRK di atmosfer dan besarnya nilai GWP. CO2 menjadi fenomena belakangan ini karena kontribusinya sangat besar terhadap efek rumah kaca, yaitu sebesar 50% dari GRK yang lain. Efek rumah kaca dapat berdampak kepada rusaknya ekosistem yang akhirnya dapat memutus rantai makanan dan berpengaruh kepada seluruh kehidupan di muka bumi. Penghematan penggunaan BBM dan pengelolaan sumber daya hutan merupakan salah satu tindakan preventif terhadap peningkatan emisi gas CO2 di lapisan troposfer. Makin banyak luasan vegetasi dan luasan hutan, maka akan semakin banyak jumlah CO2 yang diambil oleh permukaan daun.
untuk diproses fotosintesis, dan salah satu produk akhirnya adalah O2 yang dimanfaatkan oleh makhluk hidup pada saat respirasi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aina Azhara, kelas 11 MIPA 3. Saya akan menjelaskan tentang manfaat efek rumah kaca untuk kehidupan di bumi. Greenhouse atau lebih kita kenal dengan sebutan efek rumah kaca adalah sebuah kondisi di mana suhu dari sebuah benda permukaan langit seperti planet dan bintang. Meningkatnya suhu ini diakibatkan karena adanya perubahan kondisi dari komposisi serta keadaan atmosfer yang mengelilingi pada benda langit tersebut. Yang terjadi pada bumi adalah ketika cahaya matahari mengenai atmosfer serta permukaan bumi, sekitar 70% dari energi tersebut yang tinggal di bumi diserap oleh tanah, tumbuhan, lautan, dan benda lainnya. 30% sisanya dipantulkan kembali melalui awan, hujan, serta permukaan reflektif lainnya. Tetapi panas 70% itu tidak selamanya berada di bumi. Benda-benda di sekitar planet yang menyerap cahaya matahari seringkali meradiasikan kembali panas yang diserapnya. Sebagian panas tersebut masuk ke ruang angkasa, tinggal di sana, dan akan dipantulkan kembali ke bawah permukaan bumi ketika mengenai zat yang berada di atmosfer seperti karbon dioksida, gas metana, dan uap air. Panas tersebut yang membuat permukaan bumi tetap hangat daripada luar angkasa karena energi banyak yang diserap dibanding dengan yang dipantulkan kembali. Jadi, jika bumi tidak memiliki gas rumah kaca, maka suhu di bumi akan terlalu dingin untuk kehidupan makhluk yang di dalamnya. Sebagai contoh, planet Mars tidak memiliki gas rumah kaca sehingga suhu di sana berada di sekitar minus 30 derajat Celcius. Jika suhu yang sama terjadi di bumi, tentu saja tidak ada makhluk hidup yang dapat hidup di bumi. Perkenalkan, nama saya Mutia Sapana Zahra, nomor absen 23, kelas 11 MIPA 3. Saya akan menjelaskan tentang hubungan pemanasan global dengan efek rumah kaca. Pemanasan global akibat adanya peningkatan gas-gas rumah kaca yang menyebabkan efek rumah kaca yang berlebihan pada atmosfer bumi diyakini merupakan salah satu penyebab terjadinya perubahan iklim global secara ekstrim ini. Meningkatnya kadar gas rumah kaca pada atmosfer yang merupakan mesin pengendali alami iklim di bumi dapat mengganggu mekanismenya. Karena sifat dasar dari gas-gas rumah kaca yang melewatkan cahaya sinar tanpa gelombang pendek matahari namun menyerap ke gelombang panjang atau sinar inframerah. Inilah yang dinamakan efek rumah kaca. Dalam keadaan normal, energi yang dipantulkan kembali oleh permukaan bumi dalam bentuk radiasi inframerah diteruskan ke angkasa oleh atmosfer. Namun, saat kadar gas rumah kaca di atmosfer meningkat, sinar inframerah tersebut terhambat dan memantul kembali ke permukaan bumi. Yang jika hal ini berlangsung terus-menerus dalam kurun waktu yang lama, akan menyebabkan pemanasan global di permukaan bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marot Jombing, kelas 11 MIPA 3. Di sini saya akan tentang pengertian rumah kaca. Jadi, istilah gas rumah kaca mengemuka seiring isu pemanasan global dan perubahan iklim yang dampaknya telah dirasakan di berbagai wilayah di Indonesia. Namun, pemahaman terhadap apa itu gas rumah kaca masih belum banyak dipahami secara tepat oleh masyarakat luas. Bahkan ada yang memaknai gas rumah kaca sebagai gas yang dihasilkan oleh gedung-gedung tinggi berkaca di kota-kota besar. Istilah gas rumah kaca disampaikan para ahli dalam menggambarkan fungsi atmosfer. Atmosfer bumi digambarkan sebagaimana kaca pada bangunan rumah kaca yang sering kita jumpai dalam waktu budidaya tanaman. Atmosfer bumi melewatkan cahaya matahari hingga mencapai bumi dan menghangatkan permukaan bumi sehingga memungkinkan bumi untuk ditinggali makhluk hidup. Tanpa atmosfer, bumi akan dingin. Hal ini terjadi karena adanya keberadaan gas-gas di atmosfer yang mampu menyerap dan memancarkan kembali radiasi inframerah. Terima kasih. Oke, untuk poin
kelima yaitu kondisi bumi tanpa efek rumah kaca. Apa yang akan terjadi bila bumi kita tanpa efek rumah kaca? Jawabannya, maka bumi akan seperti planet Mars. Mars tidak memiliki atmosfer yang cukup tebal untuk mempertahankan panas matahari. Di sana sangat dingin, sehingga tidak memungkinkan adanya kehidupan. Selanjutnya, mengapa apabila cuaca mendung maka udara terasa panas? Mendung merupakan kumpulan uap dari air laut. Pada saat mendung, uap air yang berupa gas berubah menjadi zat cair. Pada proses ini menghasilkan kalor yang akan dikeluarkan ke udara. Mendung berada lebih rendah dari awan yang berwarna putih. Maka semakin dekat mendung ke bumi, panas akan semakin tinggi pula. Suhu dapat lebih tinggi bila sebelum mendung terjadi sinar matahari yang sangat terik. Karena sebagai hasil dari akumulasi pelepasan kalor oleh proses tersebut di atas dengan sisa panas yang dipancarkan bumi setelah menerima energi panas dari matahari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tita Anastasia. Saya sini akan menjelaskan cara menanggulangi efek dari rumah kaca. Ada dua pendekatan utama untuk memperlambat semakin bertambahnya gas rumah kaca. Pertama, mencegah karbon dioksida dilepas ke atmosfer dengan menyimpan gas tersebut atau komponen karbonnya di tempat lain. Cara ini disebut dengan karbon sequestration atau menghilangkan karbon. Kedua, mengurangi reproduksi gas rumah kaca. Cara yang paling mudah untuk menghilangkan karbon dioksida di udara adalah dengan reboisang dapat mengantisipasi global warming. Pohon, terutama yang mudah dan cepat pertumbuhannya, menyerap karbon dioksida yang sangat banyak, pencegahan melalui fotosintesis, dan menyimpan karbon dalam kayunya. Di seluruh dunia, tingkatan perambatan hutan telah mencapai level yang sangat mengkhawatirkan. Di banyak area, tanaman yang tumbuh kembali sedikit sekali karena tanah kehilangan kesuburannya ketika diubah untuk menggunakan yang lain, seperti untuk hal lahan pertanian atau pembangunan rumah tinggal. Langkah untuk mengatasi hal ini adalah dengan penghutanan kembali yang berperan dalam mengurangi. Oke, untuk bagian yang terakhir yaitu penutup. Penutup dari kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan, pertama, efek rumah kaca atau greenhouse effect diartikan sebagai naiknya suhu bumi. Naiknya suhu bumi disebabkan oleh terperangkapnya sinar matahari gelombang panjang atau inframerah. Yang kedua, greenhouse effect atau lebih kita kenal dengan sebutan efek rumah kaca adalah sebuah kondisi di mana suhu dari sebuah benda permukaan langit seperti planet dan bintang meningkat secara drastis. Yang ketiga itu pemanasan global akibat adanya peningkatan gas-gas rumah kaca yang menyebabkan efek rumah kaca yang berlebihan pada atmosfer bumi. Diyakini merupakan salah satu penyebab terjadinya perubahan iklim global secara ekstrim ini. Yang keempat, istilah gas rumah kaca mengemuka seiring dengan isu pemanasan global dan perubahan iklim yang dampaknya telah dirasakan di berbagai wilayah di Indonesia. Untuk saran, makalah ini dibuat untuk mempermudah pembaca agar bisa memahami pembelajaran mengenai efek rumah kaca dan gas rumah kaca. Baiklah, demikian makalah yang dapat kami uraikan. Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan makalah ini, karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT dan kekurangan itu bagian dari kita. Karena itu, kami mengharapkan kritik dan saran yang dapat membangun untuk memperbaiki makalah berikutnya. Semoga memberi manfaat untuk kita semua. Sekian dari kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.